Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalalata 'ala al-huda wal khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lama sekali nggak muncul di YouTube ini. Kalau ada yang nungguin barangkali di netizen, lama nggak upload. Kemarin anak-anak kami liburan, jadi kita menemani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pelajaran hal-hal yang membatalkan wudu. Faslun fi bayanil ahdathi nawaqidul wudu'i arba'atun. Pasal menjelaskan tentang hadas-hadas atau lebih tepatnya yang membatalkan wudu. Jadi kalau dikatakan hadas itu biasanya ulama fikih itu artinya hadas kecil. Makanya ketika hadas besar dikatanya hadas akbar. Al-hadas al-akbar. Makanya ketika hadas saja itu berarti hadas kecil. Yang dimana hadas kecil itu mewajibkan wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atun. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya, ada 4. Sebenarnya kata nawaqid ini sebenarnya kalau di kita bahasa kita kan yang membatalkan wudu. Tapi nakid itu sebenarnya membatalkan yang sangat membatalkan. Oleh karena itu Imam Nawawi itu tidak menggunakan kata-kata nakid. Makanya nakid ini dikatakan oleh ulama ini secara majaz saja. Karena kalau membatalkan nakid itu mencerabut keseluruhan. Jadi misalnya Anda wudu jam 12 siang, kalau memang arti nakid yang sebenarnya, karena nakid itu batal sampai ke akar-akarnya. Berarti apa yang Anda lakukan dari jam 12 itu, misalnya Anda kentutnya itu jam 4 sore. Nah makanya ketika pakai kata nakid berarti sholat duhurnya, terus wudhu Anda gunakan untuk baca Quran, semuanya itu menjadi tidak sah. Nah namun nakid di sini artinya adalah batalnya wudhu semenjak terjadinya 4 hal berikut ini. Gitu. Salah satu dari 4 ini. Ai ahadu hadhil asya, salah satu dari 4 ini. Jadi nanti setelah kita tahu 4 hal ini maka sudah tidak akan lagi kita menanyakan, maaf Ustadz, saya tadi nginjak tai ayam batal nggak ya? Ustadz, tadi ada petir besar banget, terus saya kaget, wudhu saya batal nggak ya? Ustadz, hidung saya keluar darah, wudhu saya batal nggak? Nah, pokoknya wudhu itu batal itu hanya 4 ini saja, tidak ada yang lain, hanya 4 ini. Al-awwalu, yang pertama al-khariju. Jadi kata-katanya al-khariju ya. Min ahadits sabilaini min qublin adzuburin. Apapun yang keluar dari lubang depan dan belakang, itu semuanya membatalkan wudu. Mau basah, mau kering, mau angin, bahkan seandainya emas sekalipun, misalnya ada orang tertelan koin emas gitu, atau cincin atau apa emas kemudian keluar dan yang keluar hanya emas saja, itu tetap wudunya batal. Atau angin, bahkan angin keluarnya dari depan itu tetap batal. Jadi apa saja yang keluar itu membatalkan wudu. Hadza bayanul lisabilaini aw min ayyi thuqbin kana idza kana hatuma musadan istidan khalqiyan. Atau selain dua lubang itu tapi karena salah satunya tersumbat atau mampet dari lahir misalnya. Nah, maka kalau ada lubang yang misalnya dekat dengan lambung itu ada lubang, kemudian di situ keluar, tapi itu pun dengan catatan keluarnya harus sesuai dengan yang tersumbat. Jadi kalau misalnya yang tersumbat itu depan, berarti keluarnya pipis. Kalau yang belakang berarti keluarnya kotoran besar gitu misalnya. Wa kana al-khariju min ats-thuqba munasiban lil mansad. Dan yang keluar harus sesuai dengan yang tersumbat.
ka'anin saddal qubula fa kharaja minhu baulun, seperti tersumbat depan berarti yang keluar pipis, awid dubur fa kharaja minha ghaid, atau belakang yang keluar kotoran. Wa kadza idza kana ghairu munasimin li wahid minhuma kaddam, atau tidak tidak sesuai dengan keduanya. Kalau tidak sesuai dengan keduanya berarti ya tidak membatalkan wudu. Wa ma in kana munasaban lil munfatihi faqat fala naqda. Adapun kalau sesuai dengan yang tidak tersumbat, misalnya yang tersumbat belakang tapi keluarnya pipis, itu malah tidak batal wudunya. Wa amma in kana ahaduma munsadan insidadan 'aridan fala budda an takuna thuqba qaribatan minal ma'idah. Kalau tersumbatnya karena hal yang baru, misalnya mohon maaf kena tumor atau tersumbat penyakit atau apa sehingga tidak bisa mengeluarkan kotoran dari lubang yang tersumbat tersebut, maka disyaratkan lubang yang tadi itu harus benar-benar dekat kepada lambung, karena memang sumber dari pencernaan itu kan lambung ya, jadi semua kotoran yang keluar dari belakang maupun depan itu memang sumbernya dari lambung. Wa ma fala budda fa in kanat fi rijlihi aw nawiha lam yanqudil khariju minha rihun. Jadi kalau lubangnya jauh dari lambung ya tidak batal. Hadza badalun min qawlihi al kharij. Ya, jadi benar-benar apa saja yang keluar pokoknya batal. Sawa'un kharaja dzalika rih minal qubul aw minad dubur. Baik misalnya keluar angin, karena angin itu bisa jadi keluar dari lubang depan. Bahkan ada namanya ya secara fikih itu. Apa namanya apa? Kuhaif ya. Ya ini ya ada beberapa dari kita mungkin perempuan yang lubang depannya itu bisa mengeluarkan, mohon maaf, kentut gitu. Namanya kuhaif. Wasu'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu anil hadats. Pernah sahabat Abu Hurairah ditanya yang membatalkan wudu itu apa sih? Gitu, ditanya sama sahabat-sahabat yang lain. Fusaun au duratun, kata beliau. Ya kentut yang enggak ada suaranya atau kentut yang besar itu. Ada salah satu hadis ini. Jadi Abu Hurairah ditanya sama sahabat-sahabat yang lain. Nah, Abu Hurairah tentunya pernah mendengar dari Rasul gitu. Qala fil misbah al-fusa'u rihun yakhruju bighairi sautin yusma'. Kalau di kamus misbah, ini kamus Arab ya, kamusnya gede. Fusa itu kentut yang tidak ada suaranya, itu fusa. Wa qala sawi fa in kana ar-rihul khariju min ad-duburi bila sautin syadidin summiya fuswatan. Kalau ada kentut yang suaranya kecil itu namanya fuswa. Wa in kana khafifan summiya fusayyah. Kalau lebih ini tadi kan angin yang keluar tanpa suara keras. Tanpa suara keras namanya faswa. Terus kalau anginnya sedikit, suaranya juga enggak keras juga, namanya fusayyah. Ditasir. Wa in kana bisautin, kalau ada suara yang keras, sumia duratan, durat gitu. Au ghairuhu, atau selain itu semua. Ai sawa'un kana al-khariju 'ainan aw rihan, baik itu barang ataupun angin. Tahiran, baik itu suci au najisan. Jadi bahkan yang keluar suci pun tetap batal wudunya. Artinya suci itu barangnya, tapi dia menjadi najis karena melewati lambung. Jadi namanya mutanajis. Bukan artinya suci terus kemudian dia benar-benar suci, tapi dia harus dicuci dulu kalau mau dipakai. Jafan au radban, kering atau basah. Mu'tadan, yang umum, kabolin seperti kencing, au nadiron, atau jarang seperti kadamin, seperti darah. Infasola, baik itu terpisah, aula, artinya
benar-benar keluar dari lubang itu ataupun tidak. Jadi keluar sedikit terus masuk lagi gitu. Misalnya kayak cacing keluar, saya anak kecil itu kan kadang cacing keluar masuk lagi. Atau selain cacing apapun keluar masuk lagi itu batal. Termasuk orang melahirkan keluar tangannya doang, dada gitu, masuk lagi. Nah, itu batal. Aula kadutin akhrajah wa in raja'at. Wa idza alqatil mar'atu juz'a waladin, kalau ada perempuan melahirkan hanya sebagian tangan misalnya, fa innahu yantaqidul wudu'u. Misalnya melahirkan bagian tubuh terpotong itu, misalnya naudzubillah ya, terpotong itu batal wudunya. Amalau alqat waladan taman, tapi kalau melahirkan anak keseluruhan malah tidak batal wudunya. Waladan taman bila balalin fala yantaqidul wudu, malah tidak batal, tapi dengan catatan kering ya. Kalau ada basah-basahnya, yang membatalkan wudu bukan anaknya yang keluar, tapi basah-basah tersebut. Karena apapun yang dikeluarkan manusia dari lubang depan dan belakang itu pasti membatalkan wudu, kecuali mani. Nah, anak ini disamakan dengan mani. Wa in wajabal ghusl, walaupun setelah melahirkan anak yang kering itu tetap wajib mandi. Karena salah satu yang mewajibkan mandi adalah melahirkan. Nah, semua dari tadi itu illal maniyah, kecuali mani. Kalau mani maka tidak batal wudunya. Ai al-mujiba lil ghusli, karena mani itu bukan membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Sehingga kalau ada orang keluar mani dan itu bisa terjadi. Contohnya orang tidur yang menetapkan tempat duduknya, tidurnya itu nggak harus di lantai ya. Jadi kalau di fikih dikatakan alal ardi itu bukan batasan. Kita bisa tidur di kursi, bisa di mana saja. Yang penting pantatnya itu benar-benar terjaga dari keluar masuk angin gitu. Biasanya yang sulit terjaga itu orang yang sangat gemuk atau sangat kurus. Kalau orang standar atau gemuknya gemuk biasa itu enggak. Jadi yang gemuk sekali itu. Nah, itu kuncinya yang penting tidak Dan dulu sahabat itu sering ketika menunggu Rasulullah datang ke masjid itu, terutama kalau subuh. Itu kadang ini bisa menjadi dalil bahwa dulu Rasulullah itu berarti kalau subuh itu enggak langsung ya azan, langsung qomat itu enggak. Karena banyak dalil-dalil yang menceritakan begitu, termasuk yaitu sahabat sampai ketiduran gitu. Itu sahabat bahkan di dalam riwayat disebutkan sampai kepalanya ini nyentuh lantai. Udah jadi pulas sekali itu. Pulas sekali. Rasulullah datang qomat, ya udah langsung berdiri aja, dan sama Rasul dibiarin, nggak disuruh wudu dulu. Nah, itu sebagai dalil yang penting tidurnya itu menetapkan pantat supaya tidak keluar masuk angin gitu. Artinya tidak mungkin kentut gitulah ya. Ayal mujuluzli kan amna bi mujarradi nadharihi wa huwa ta'ammul bi ru'yatil ain. Itu misalnya orang yang sedang tidur seperti tadi itu kemudian bermimpi. Nah, kalau bujangan itu kan ini ya, bisa jadi kasus seperti itu, ngimpi kemudian keluar mani, maka wudunya tidak batal, tapi dia wajib mandi. Li'annahu aujaba 'adhamal amrayni wa huwal ghusl bi khususi kauni maniyan fala yujibu adwanuhuma wal wudu bi 'umumi kaunihi kharijan. Nah, ini kaidah fikih. Ma aujaba amrayni ini kan, mengapa orang keluar mani tidak membatalkan wudu tapi membatalkan mandi, harus mandi? Karena ma aujaba a'dhamal amrayni bi khususihi
fala yujibu adwanahuma bi'umumihi. Nih. Jadi sesuatu yang mewajibkan salah satu dari dua hal yang lebih besar itu ya. Jadi dua hal ini kan lebih besar salah satu. Antara hadas wudu dan hadas mandi, itu kan kalau hadas mandi kan besar, hadas wudu kan kecil. Apa yang membatalkan hadas besar, maka tidak membatalkan hadas kecil. Gitu. Tuh. Sehingga tidak mewajibkan yang lebih yang lebih kecil. Nah ini kaidah ini nanti ada di contoh yang lain. Nih ya kaidahnya, sesuatu yang membatalkan dua perkara tapi yang lebih besar ya. Sesuatu yang membatalkan dua perkara yang lebih besar, maka dia tidak membatalkan yang lebih kecil. Lah kaidah ini nanti bisa masuk di bab zina. Nanti ada di bab zina. Jadi zina itu kan ada dua tingkatan. Zina besar, zina kecil, gitu ya. Jadi zina besar itu orang yang sudah menikah kemudian berzina, ini namanya zina besar. Jadi orang sudah nikah, kemudian bahasa sekarangnya ya selingkuh gitulah, terus nikah. Nah, ini namanya zina besar. Kemudian kalau orang yang masih bujangan atau masih perawan, namanya zina kecil. Kalau dalam Al-Quran bahasanya zina muhson sama ghairu muhson. Nah, kalau zina muhson itu mewajibkan apa? Mewajibkan? Lutfi, zina muhson mewajibkan apa? Zina muhson mewajibkan? Zina muhson mewajibkan rajam, ya. Zina muhson mewajibkan rajam. Kalau zina kecil mewajibkan? Oh, rajam. Zina muhson mewajibkan rajam. Kalau zina kecil mewajibkan cambuk 100 kali. Rajam itu di pendem itu apa namanya? Ya dikubur sampai segini, kemudian dilempari batu yang sedang, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, sampai meninggal, itu namanya rajam. Kalau zina kecil itu mewajibkan dicambuk 100 kali itu. Nah, yang zina muhson ini kan besar. Zina kecil ini kan kecil. Nah, sesuatu yang mewajibkan yang besar dari dua perkara, maka tidak mewajibkan sesuatu yang kecil. Sehingga ketika orang zina muhson itu hanya dirajam, tidak dicambuk. Walaupun sama-sama zina kan itu. Begitu juga orang keluar mani itu wajib mandi tapi tidak wajib wudu, padahal sama-sama keluar, gitu loh. Nah itu maksud kaidah itu begitu. Jadi ya Masya Allah ya, Allahumma afina, Allahumma ba'idna minasyaitan wa Allahumma ba'idna min ma'asi al-kabira. Semoga Allah menjauhkan kita dari maksiat-maksiat yang besar ya. Cuman dalam hal ini bukan saya menyepelekan atau apa, tapi bahwa benar diriwayatkan bahwa dulu itu sahabat, jadi sahabat itu kan kata Rasulullah, ashabi kan nujum, biman iqtadaitum biman iqtadaitumuhum iqtadaitum. Sahabat-sahabat saya itu seperti bintang-bintang di langit, dengan siapapun kamu mengikuti jejaknya, kamu akan mendapatkan petunjuk. Nah dulu sahabat itu berkali-kali, jadi Rasulullah itu, Rasul saya zina, sambil nangis-nangis, Rasul saya zina, tolong saya dicambuk biar dosa saya hilang gitu. Rasul, paling kamu tuh cuman ciuman. Ngomong lagi, enggak Rasul saya zina. Kamu paling cuman berduaan gitu. Sampai 3 kali. Tapi sahabat ini tetap neken terus. Dan akhirnya ya Rasulullah menjatuhkan hukuman. Nah, kemudian ulama berpendapat bahwa memang yang paling utama itu zina itu mengaku. Ya tentunya ngakunya kalau di sini nggak ada ya. Siapa ya pemerintahannya bukan pemerintah Islam, bukan
undang-undangnya hukum syariat, hukum fikih, bukan. Maksudnya dulu ketika Islam masih pakai undang-undang Islam di zaman Abbasiyah, zaman Khalifah itu, sebaiknya ngomong supaya nanti dicambuk. Tapi kemudian ulama karena melihat riwayat hadisnya seperti itu tidak apa-apa apabila bertobat saja, ditobat. Karena pasti Allah itu, ampunan Allah itu pasti lebih besar dari maksiat kita. Kasih sayang Allah mesti lebih besar dari cobaan berat hidup. Jadi makanya kata ulama itu ya ada baiknya ketika Anda menutupi aib Anda dan bertobat saja. Coba Anda tangisi setiap malam, insya Allah nanti Allah akan mengampuni. Nah ini seputar masalah kaidah ini. Ma aujaba 'azama amrayni bi khususihi la yujibu adwanuhuma bi umumihi. Asani, sekarang yang membatalkan wudu yang kedua. Jadi tadi semua yang keluar membatalkan wudu kecuali mani. Nah, melahirkan itu atau keluar anak itu termasuk dianggap seperti mani sehingga tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Gitu. Nah, tapi kasusnya kalau yang melahirkan anak nggak batal wudu itu ya sangat jarang sekali. Mungkin bisa jadi hanya Sayyidah Fatimah ya. Nah, Sayyidah Fatimah kan nggak pernah haid, jadi mungkin ketika itu juga jadi melahirkan yang benar-benar tidak membatalkan wudu itu kasusnya sangat langka sekali. Asani, sekarang yang kedua zawalul aqli. Nah ini yang sering orang paham, enggak salah paham karena hilang akal membatalkan wudu. Berarti kalau kaget dor gitu, itu katanya hilang akal sehingga wudunya batal, itu enggak. Ai atamyizu anasyu anhu binaumin. Ai fi ghairil anbiya'i alaihimus salam. Jadi termasuk hilangnya akal itu tidur. Tapi tidur ada pengecualiannya, yaitu yang dengan menetapkan pantat supaya tidak kentut tadi. Gitu. Dan juga tidur para nabi. Karena para nabi ini tidurnya itu cuma mata, tapi hatinya tidak tidur. Ghairul anbiya alaihimus salam, kecuali tidurnya para nabi. Wa huwa rihun latifatun ta'ti min qibalid dimaghi fatughatti al-'aina wa tasilu ilal qalbi. Yaitu angin lembut yang datang dari otak itu, udara lembut datang dari otak. Walau alam nih Imam Nawawi udah paham anatomi tubuh apa gimana nggak tahu ini. Fatughatti al-'aina, sehingga dia menutupi mata, watasilu ilal qalbi, kemudian jadi mungkin oksigen gitu ya, oksigen yang datang dari otak terus turun sampai ke mata, kemudian sampai ke jantung sehingga akhirnya tidur gitu. Fa ilam tasil ilahi kana nu'asan. Kalau oksigen itu enggak sampai ke jantung yang dari otak tadi itu, maka dia hanya ngantuk. Wastirkha'u asabid dimaghi bisabil abkharati sa'idah minal ma'idah. Nah, dan ngantuk ini adalah karena adanya uap-uap istirkha ini rileks ya. Karena rileksnya saraf-saraf otak, karena adanya uap dari lambung, uap yang naik dari lambung sehingga saraf-saraf otak itu rileks, akhirnya ngantuk. Wa dalilun naqdi bin naumi qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-ainani wika ussahi. Dalilnya tidur itu bikin batal wudu itu hadis kata Rasulullah, dua mata adalah pengikat lupa. Fa idza namatil ainani istatlaqal wika. Kalau dua mata ini tertutup, maka tertutup artinya tidur, maka tali tersebut lepas. Faman nama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur, maka wudulah. Ini hadisnya. Au ghairihi, atau selain tidur, kajununin, seperti orang gila. Nah, gila juga batal wudu.
Wa huwa zawalul idraq minal qalbi ma'a baqa'il quwwati wal harakati fil a'dha, yaitu hilangnya akal logika tapi tetap ada potensi fisik. Artinya ada apa namanya? Sehat secara fisik. Bahkan mungkin orang gila itu lebih sehat ya. Kadang orang gila itu corona aja nggak mempan gitu. Kalau makan bisa dari sampah itu nggak sakit. Malam-malam nggak pakai baju nggak sakit. Au sora'in, atau apa namanya, sora' itu ayan. Ayan itu ya kayak epilepsi gitu ya. Dulu saya pernah punya teman waktu di pesantren Al-Hikmah itu ada yang ayan itu. Keluar busa kayak gitu ya. Allahumma afina ya, semoga Allah memberi kita kesehatan. Wa wadaun yushbihul junun. Ini kalau orang dulu gambarnya kayak orang gila, yushbihul junun. Wa sayyibu ghaliban yasihu ala wajhi fil ardi. Biasanya dia tersungkur ke tanah. Au khabalin wa wazhabul aqli wa fasadu minal junun. Atau khobal itu tiba-tiba dungu tapi dungu yang ekstrim. Itu kan kadang ada ya, orang kebentur kepalanya itu terus dungu. Mungkin kayak ini ya, amnesia apa ya, lupa ingatan mungkin. Khobal wa huwa dhahabul aqli, hilangnya akal. Au atahin wa huwa naqsul aqli min ghairi jununin au dhahabuhu hayaan au khaufan. Atahin ini mungkin psikopat ya. Tapi kalau psikopat masih punya kesadaran, tapi bukan psikopat. Orang yang hilang perasaannya, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa malu, pokoknya nggak ada rasa emosional itu. Kalau psikopat kan masih ada rasa malu. Dia psikopat itu penyakit yang bikin orang tuh tega membunuh. Tapi psikopat biasanya punya kecenderungan membunuh orang gitu, kalau psikopat. Sukrin atau mabok. Nah, kalau mabok udah jelas ya, pengaruh dari alkohol misalnya, kemudian dia menjadi ngomongnya ngelantur gitu. Wa fasadun fil aqli ma'a tirabin wa ikhtilati nutqin aw maradin. Ya mabuk itu karena jadi ikhtilatu nutqin, omongannya itu tidak itu ngelantur. Wa yahalatun kharijatun 'anit tab'i, atau orang yang sudah tabiatnya itu sudah hilang lah. Daratun bil aqli, yang orang yang punya penyakit mental gitu, yang dengan akal. Mungkin kalau di medis kejiwaan itu di situ kan itunya banyak ya, jenisnya penyakit ini, penyakit gila itu. Waqilah huwa imtila'u butunid dimagh min balghamin baridin ghalidhin. Jadi otaknya itu stressing, terlalu banyak yang masuk ya. Waqilah huwa sahun yalhaqul insan ma'a futuril a'dha' li'illatin. Ini semuanya menjelaskan tentang penyakit itu ya, kejiwaan. Wal ighma'u. Nah, kemudian al ighma itu pingsan. Nah, pingsan ini juga termasuk batal wudunya. Wal ighma'u jaizun 'alal anbiya alaihimus salatu wassalam. Kalau pingsan ini bisa terjadi kepada para rasul, karena para nabi itu memang oleh Allah dibikin seperti manusia biasa. Jadi lapar, capek, orang capek yang terlalu kan ada cenderung bisa pingsan ya. Seperti dalam beberapa ayat ketika turun itu kata Rasulullah itu yang paling berat itu ketika ayat turun itu berbunyi seperti lonceng itu. Gitu. Itu kadang Rasulullah sampai pingsan kalau ada ayat yang turun itu, saking dahsyatnya. Jadi pingsan untuk Nabi itu bisa terjadi gitu. Karena pingsan itu ya bukan aib ya, pingsan itu bukan aib. Beda kalau kayak penyakit kulit gitu, panuan, Rasul nggak panuan.
Tapi kalau pingsan itu bukan ini. Bahkan bisa jadi pingsan itu kan malah terhormat. Misalnya, wah kok bisa pingsan? Karena saking capeknya bekerja. Wah, berarti bekerja keras. Tanggung jawab berarti orangnya kan. Nah, berarti nggak aib, pingsan itu nggak aib. Karena aib itu nggak menempel kepada para nabi ya. Para nabi itu tidak memiliki aib. Sempurna, nabi itu sempurna. Walima jaizun ala anbiya, boleh teman-teman. Wala naqsa bi irmaihim. Ya, tidak ada aib ketika nabi itu pingsan. Li'annahu maradun min ghalabatil auja' lil hawasi adh-dhahira faqad dunal qalbi. Ya, karena pingsan itu hanya disfungsi fisik, ya, tapi hatinya itu tidak. Ya, karena fisik capek akhirnya pingsan. Li'annahu idza hufizat qulubuhum minan naumi alladhi huwa akhafu minal irma kama warada fi hadits tanamu ayununa wa la tanamu qulubina. Ya, dalam suatu hadis sebutan kami para nabi, kata Rasul, kami para nabi itu cuma tidur matanya tapi tidak tidur hatinya. Faminal ima wala li syiddati munafati bil ta'alluq bi rabbi subhanahu wa ta'ala wa laysa kalima alladhi yahsulu li ahadin nas mithlu ghasyu fi haqqihim wa ma fi haqqina huwa ta'tilul quwa al-muharrakati wal iradatil hassasati li du'fil qalbi bisababi waj'in syadidin aw bardin. Jadi bahkan pingsannya para nabi dengan kita itu beda ternyata di sini. Ketika para nabi pingsan ternyata di hatinya itu masih ta'alluq dengan Allah. Aw bardin aw ju'in mufritin. Kita tuh pingsan bisa jadi karena saking laparnya, saking capeknya, tekanan mental yang mendadak, kaget gitu. Terutama perempuan biasanya ya, itu bisa. Kalau nabi kan enggak. Jadi enggak mungkin mental nabi itu lemah. Dengar apa terus pingsan enggak mungkin. Nah, kalaupun itu tuh fisik ya. Kayak tadi kan wahyu turun itu kan fisik gitu. Fisik karena bunyi loncengnya itu kan dahsyat. Nah, makanya ketika Allah berfirman itu, kalau Allah itu suaranya dikeluarkan, gunung itu bisa. Walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Kalau Quran ini diturunkan, gunung itu bisa hancur lebur itu. Jadi Quran itu aslinya Quran itu yang di Lauh Mahfuz. Kalau yang buku itu namanya mushaf, yang buku cetakan itu mushaf. Nah, yang di hati para penghafal itu Quran. Substansinya itu Quran. Tapi kalau itu mushaf, nah yang wajib wudhu itu memegang mushaf, bukan memegang Quran. Nah, Quran nggak bisa dipegang. Cuman sudah menjadi istilah yang nggak apa-apa. Nyebut mushaf itu Quran ya nggak apa-apa. Ahaduha hatta lau tayak mana tadi. Nah, tidur-tidur tadi yang diterangkan illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Kecuali tidurnya orang yang pantatnya menetap di atas tempat duduknya. Min maqarrihi, tempat duduknya, wa huwa muta'alliqun bi mumakkinin ay walau ihtimalan. Walaupun menetapnya itu ya enggak pasti tidak kentut, itu enggak apa-apa. Jadi ya kemungkinan pokoknya saya ngantuknya ini enggak bakal kentut itulah. Enggak harus memastikan enggak. Hatta law tayaqqana nauma wa syakka hal kana mutamakkinan aula lam yantaqi wuduhu. Ya jadi walaupun sampai ngantuknya tuh benar-benar tidur dan itu nggak ada batas, setengah jam ini nggak, mau 10 jam pun tetap nggak batal wudunya. Walau zalat ihda alatina imin mutamakkinin an maqarihi qabla dirahi yaqinan naqadu wuduhu wa ba'dahu aw ma'ahu aw syakka fi taqadumi fala naqdu. Tuh bahkan seandainya tidurnya begini ya, begini udah menetap ini, secara fikih ini udah sah. Udah tidak membatalkan wudu. Di tengah-tengahnya itu dia berbaring terlentang, tapi nggak sadar sama sekali. Yang jelas
pas dia bangun itu posisi udah begini lagi, terus bangun, terus lihat jam 2 jam misalnya, itu tetap tidak batal. Kecuali ada teman yang bilang, kamu tadi udah berbaring, oh udah ya, udah berarti udah batal itu. Tapi kalau dia nggak tahu, walaupun tadi waktu tidur itu dia sempat berbaring, itu tetap tidak batal. Gitu. Yang ketiga, ats-tsalitsu iltiqau basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyin min ghairi hailin. Dan yang ketiga, wallahu a'lam. Ini berarti kurang 2 lagi ya. Kesentuhnya, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempatnya nanti memegang alat kelamin atau lubang belakang. Jadi itu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong matiin, remote-nya nggak nyala.